Mbak Regina, suara saya apakah sudah terdengar? Halo, Ya, halo Mbak Regina. Suara saya sudah terdengar ya? halo tes Kak, ada suaranya? Iya, kedengeran. Suaraku kedengeran nggak? Ininya nggak ada suaranya. Di Nisa kedengeran nggak suaraku? Cukup jelas kok Mbak Muti. Oke, thank you. Di Mbak Regina, suaraku udah kedengeran? Di kakaknya nggak ada suaranya. Suara kakaknya nggak ada suaranya di sini. Oh, nggak kedengeran. Nggak ada suaranya sama sekali. Tapi kayak suara aku masuk deh. Oh, Iya. Ini nggak kebaik sih. Halo? Halo. Iya, ada. Udah ya? Ada. Udah kedengeran ya? Halo? Iya, udah kedengeran. Oke deh. Mbak Regina, di mana nih sekarang? Udah. Halo? Ya, halo. Sudah jelas suaranya, Bu? Oke deh. Terima kasih. Iya, udah Mbak ya. Regina di mana sekarang? Di office. Oh, di Lombok. Iya, betul. Udah dapat PC atau masih menggunakan handphone, Mbak? Udah dapat PC-nya, Bu. Oke, udah dapat isinya ya. Iya. Baiklah, langsung aja ya. Kita hari ini mau kameranya nggak bisa di on ya, Pak? Oh, kameranya masih agak error, Ibu. Nggak apa-apa. Oh ya kalau gitu. Tanpa kamera. Oke, nggak apa-apa kalau seperti itu. Iya, maaf ya, Bu. Oke, perkenalan dulu mungkin ya di sini. Perkenalkan nama saya Tia Raudah Afianti, tim trainer dari Simas Jiwa Institute. Hari ini saya nggak sendirian juga, jadi untuk Neo hari ini saya ditemani oleh rekan saya juga, yaitu Mbak Dwi Anissa. Mungkin Mbak Dwi Anissa boleh kenalan juga nih sama Mbak Regina. Selamat siang Mbak Regina. Halo, ya, selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Anissa, saya juga tim trainer dari CG Institute. Iya, Ibu. Mungkin Halo, Bu. kenalan juga deh, aku boleh kenalan juga ya sama Mbak Regina, soalnya aku belum kenal nih kemudian juga boleh cerita sedikit lah tentang Mbak Regina nih. Oke, perkenalkan nama saya Regina Sheila Fernandes, biasa dipanggil Regina. Umur saya 22, sama untuk pengalaman kerja saya sebelumnya, saya di bidang F&B di Fresh Coffee Indonesia. Oh, Iya, betul. Nama untuk pendidikan terakhirnya di Sarjana Ekonomi di Stein University. Oh, oke. Ya, salam kenal ya Mbak Regina. Iya. Kita sesi Neo ini maunya sih santai aja ya, tetap serius. Jadi nanti kurang lebih ya 2 sampai 2,5 jam lah ya untuk kita di hari ini. Nah, tadi sempat juga saya udah infokan terkait dengan learning yang udah aku share di grup. Apakah udah dicoba untuk dibuka? Ini udah dicoba buat dibuka sih, Bu. Oke, berarti sudah berhasil masuk ya ke learning? Iya, sudah. Oke, ya kalau gitu saya coba bantu terlebih dahulu share screen ya. Jadi nanti kita akan melihat video yang memang dilihatnya dari e-learning tersebut. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk kan tampilan awalnya seperti ini ya Mbak Regina. Oh iya. Nah kemudian nanti Mbak Regina bisa pilih yang e-course. Kemudian bisa pilih yang video. Apakah sudah? Oke. Pas nanti di video ada 4 video yang harus Mbak Regina tonton terlebih dahulu ya. Jadi video-video yang depannya ini ada neo-neonya. Yang pertama ada Neo Company Profile, kemudian ada Neo Basic Insurance, kemudian ada Neo APPT, dan Neo Corporate Share Value. Jadi ada 4 video yang Regina tonton terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai nonton, di bawahnya itu kan ada keterangan post test ya. Nah, itu dilewati terlebih dahulu aja ya, karena nanti post testnya belakangan.
Oh, oke, Bu. Jadi Yang nanti, di mana, Bu? Mana? jadi nanti kalau misalnya abis nonton tuh nanti pas sudah selesai di bawahnya nanti ada tulisan open test gitu ya. Open Oh, testnya oke, oke. diabaikan saja karena nanti open testnya akan ada di belakang. Nanti kita ada post test juga di belakang Oke. di akhir sesi. Oke, Thank jadi you, tadi ada Bu. 4 video yang perlu kita tonton terlebih dahulu. Nah, jadi Mbak Regina silahkan untuk melihat dulu videonya. Saya berikan waktu 45 menit dari sekarang ya. Nanti Oke, baik. ini nanti kalau misalnya sudah selesai boleh balik lagi ke Zoom. Tapi ini nggak usah di-live sih. Jadi istilahnya nonton videonya tapi Zoom-nya nggak usah di-live. Oke. Di mute aja Iya, atau di gimana? mute aja. Oke. Oke, 45 menit dari sekarang silahkan ditonton ya Mbak Regina. Iya. Kita mau review-review dulu deh ya. Jadi kita udah nonton 4 video nih Mbak Regina. Kira-kira video yang pertama tadi Mbak Regina nonton yang mana dulu? Company Profile. Halo? Ya, suara saya udah terdengar? Udah. Udah ya. Oke, tadi kan udah nonton 4 video nih Mbak Regina. Tadi yang pertama ditonton apa nih Mbak Regina? Yang company profile. Oke, company profile. Mungkin kita sedikit review ya. Boleh nggak Mbak Regina tadi apa aja sih yang ada di company profile yang Mbak Regina tangkap dan masih inget nih? Saya udah catat beberapa, jadi baru pertama kali. Ya, halo. Suaranya agak putus nih di aku. Ya, oke. Didirikan oleh Eka Cipta Wijaya di tanggal 3 Oktober 1938. Dan untuk Sinarmas itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada Sinarmas Pulp and Paper Products, Sinarmas Agribusiness, Sinarmas Financial Service, Sinarmas Telekomunikasi. Iya, telekomunikasi sama communication, sama ada Sinarmas dari apa tuh tulisannya? For a
Energy and infrastruktur tadi udah ya? Energi infrastruktur sama yang terakhir Iya. Oke, jadi itu tadi merupakan pilar Sinarmas ya. Pilar dari Sinarmas. Jadi tadi ya ada banyak, ada APP, agribisnis, food and beverages, kemudian ada real estate and developer, kemudian ada financial services, telekomunikasi, energi and infrastruktur. Jadi itu adalah pilar-pilar Sinarmas. Nah tadi udah oke nih didirikan oleh Bapak Eka Cipta Wijaya tanggal 3 Oktober 1938. Itu adalah berdirinya Sinarmas. Tapi kalau misalnya aku tanya nih Mbak, si Mas Jiwa sendiri berdirinya kapan sih? Ingat nggak tadi di company profile? tadi di 6 Oktober 2015 bukan? Iya, oke, betul banget. Jadi Itu. itu adalah informasi yang sudah didapatkan ya dari Iya. company profile kita. Itu udah sangat bagus nih. Nah, kemudian tadi setelah company profile kita move kemana? Kalau tadi Mbak Regina langsung Tadi langsung ke basic ininya ya, basic apa ya? basic life insurance ya. Iya, basic life insurance. Nah, kalau misalnya di situ kita review dulu deh, Mbak. Kira-kira tadi apa aja yang diingat terkait dengan video di basic insurance tadi? Kalau untuk yang pentingnya tadi ada 4, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ada asuransi harta benda, sama asuransi kecelakaan diri. Kemudian Itu kita ada beberapa yang insurable interest sama utmost good faith ya. Iya. Good. Nah, itu apa? Insurable interest. Kalau insurable interest itu dia untuk suami ke anak-anak dan istrinya. Kalau yang untuk utmost good faith itu ke rekan-rekannya. Apa sih? Kayak ke Halo? Ya, putus-putus tadi. Gimana kalau utmost good faith? Kalau utmost good faith-nya tadi saya lupa Ibu. Maaf. Jadi kalau utmost good faith itu adanya itikat baik ya antara kedua belah pihak. Itikat baik kedua belah pihak. Iya, jadi kalau misalnya di asuransi jiwa ini kita perlu adanya itikat baik kan. Maksudnya gimana itikat baik adalah ya pada saat nasabah ini mengajukan asuransi jiwa, ini kita mengharapkan nasabah ini tidak menutupi keadaan sesungguhnya. Misalnya kalau misalnya memang menderita penyakit sesuatu gitu ya, jangan ditutup-tutupi, tapi harus diberitahu pada kita. Nah, itu yang dimaksud salah satu contoh terkait dengan utmost good faith. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi, jadi memiliki itikat yang baik antara kedua belah pihak. Jadi tadi insurable interest dan utmost good faith ini adalah termasuk ke dalam prinsip dasar dari asuransi jiwa. Jadi dari jenis asuransi juga udah tahu ya. Tadi kalau jenis asuransi jiwa ini tahu nggak ada berapa? Asuransi jiwa ini dibagi menjadi berapa? Masih ingat? Asuransi jiwanya tadi lupa, cuman dia bisa untuk jangka apa sih panjang yang itu ya Bu? Iya betul. Ada jadi, asuransi jiwa tradisional sama jiwa unit link ya. Nah ya betul. Jadi kalau untuk asuransi jiwa sendiri kita bagi menjadi 2. Yang satu yang tradisional, yang satu lagi unit link. Unit link iya. Jadi kalau unit link ini bisa juga dibilang sebagai asuransi jiwa yang modern. Kalau tradisional dia pure protection. Kalau misalnya unit link ini selain ada protectionnya, itu juga ada unsur investasinya. Iya. Nah, kemudian dari asuransi jiwa tradisional dulu deh kita berangkat. Masih ingat nggak tadi pembagiannya ada berapa? Ada 3, ada yang berjangka, term, seumur hidup whole life, sama yang dwiguna, involvement ya? Endowment, Endowment, ya betul. Jadi untuk yang tradisional ini dibagi lagi menjadi 3. Tadi ya ada yang term life, ada yang whole life, dan ada yang dwiguna atau endowment. Nah, kalau yang unit link dibagi menjadi berapa Mbak Egi? Unit link dibagi jadi 2, ada unit link single sama unit link reguler. Untuk yang single itu disebut juga dengan premi tunggal, sama untuk yang link reguler itu di premi berjangka. Oke, mantap. Udah ini ya, udah ngelotok ya berarti. Ini sebelumnya pernah juga di insurance, Mbak Regina. Bagaimana? Waktu itu sempat ikut, cuman masih belum lama banget sih. Jadi ikut dari saudara yang Prudential Life Insurance ya. Jadi udah lumayan familiar lah ya dengan hal-hal sedikit. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian tadi kita juga ada corporate share value. Nah, corporate share value. Ya, corporate share value kita nih ada 6 core value kita nih.
Kira-kira Hmm. Mbak Regina masih ingat nggak six core value kita? Ada apa aja nih? Ada Eh, ada integrity, ada positive attitude ya. ya, Positive betul. attitude, ada komitmen, continuous improvement, innovation, sama loyal. Iya, betul. Inovatif dan loyal. Iya, inovatif dan Oke, udah mantap sih. Jadi nanti untuk prosesnya supposedly tidak ada permasalahan ya, karena udah semua, tadi udah kelompok semua. Oke, kemudian yang terakhir itu ada video terkait dengan APU PPT ya. Kita tadi udah APU bahas, PPT. iya. Boleh dijelasin dulu Mbak Regina, tadi APU itu apa, PPT itu apa? Masih ingat Iya. nggak? Tadi untuk APU PPT sih masih belum semuanya ngerti yang terakhir-terakhir ya, yang apa sih, yang kayak denda-dendanya. Tapi kalau untuk penjelasan dasarnya, APU PPT itu anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Oke. Iya. Yang penting sih itu kita tahu aja overview-nya, gunanya apa sih? Gunanya ya biar kita tuh juga tidak melakukan hal tersebut ya, karena itu Iya. bahaya juga untuk integritas kita dan juga integritas dari perusahaan kita. Nah, kemudian tadi kalau misalnya Mbak Regina ingat nih di APU PPT, tadi kita ada membahas di video ada CDD dan EDD. Yang mana? Di APU PPT tadi ada CDD dan EDD. Ingat nggak? Enggak, kalau yang itu. Jadi ada enhanced due diligence sama ada customer due diligence. Jadi pada saat kita profiling nasabah nih, biasanya pada saat kita ingin melihat gitu ya terkait dengan nasabah tersebut, kita melakukan CDD dan EDD. Kalau CDD itu customer due diligence, jadi maksudnya kita menggali informasi nih dari nasabah tersebut. Ya, informasinya informasi apa aja gitu, ada banyak. Misalnya kita cari terkait dengan kita lakukan identifikasi dari nasabah tersebut, kemudian kita melakukan verifikasi dan juga pemantauan. Nah, kalau misalnya EDD ini adalah yang lebih dalam lagi. Jadi nanti dilakukan lebih dalam lagi oleh pihak yang memang berkepentingan nih untuk melakukan penelitian atau mungkin investigasi yang lebih dalam lagi. Nah, itu disebut dengan EDD. EDD ya? EDD, ya betul. EDD. Enhanced due diligence dan customer due diligence. Jadi kurang lebihnya tadi ya dari 4 video itu kita sudah mendapatkan overview yang paling banyak terkait dengan ada basic life insurance, kemudian ada corporate share value dan konsep dasar dari asuransi dan lain sebagainya. Oke, good. Nah, kemudian di sini selanjutnya dari video-video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sementara sih belum, cuman kalau saya masih nggak ngerti yang APU PPT-nya sih. Oke, kalau APU PPT sih sebenarnya nggak usah khawatir banget sih. Itu yang penting kita mengerti aja bahwa kita tidak boleh melakukan praktek APU dan PPT. Jadi itu nice to know aja. Oke, selanjutnya di sini tadi videonya sudah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan nih Mbak Regina terkait dengan ISO 27001 tahun 2013. Jadi memang kalau untuk Mas Jiwa ini kita sudah ada ISO-nya ya, Mbak Regina. Untuk ISO 27001 ini terkait dengan Information Security Awareness. Jadi di sini kita harus mengetahui terkait dengan informasi, harus menjaga terkait dengan keamanan informasi. Nah, informasi ini ada apa aja sih? Informasi ini merupakan aset penting, berupa misalnya teks, gambar, audio, video yang berharga bagi suatu organisasi. Nah, kemudian informasi ini nantinya kan bisa dicetak, bisa juga kita simpan di komputer kita, bisa juga kita tampilkan di video seperti yang tadi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada cycle terkait dengan cycle aset informasi. Jadi, kalau misalnya di kita nih kan biasanya mungkin dimanapun sih, jadi pertama kita create, kemudian kita store atau kita simpan, kemudian kita gunakan, kemudian kita share, kemudian kita archive, dan kalau misalnya sudah tidak terpakai lagi, kita harus destroy. Nah, ini adalah cycle dari informasi tersebut. Nah, kemudian klasifikasi informasi tujuannya ini apa sih? Nah, tujuannya adalah informasi ini perlu diklasifikasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya, kelengkapan, dan ketersediaannya untuk dapat memberikan perlindungan yang
memadai. Nah, jadi di sini ada klasifikasi terkait dengan dokumen gitu ya, Mbak Regina. Ada yang klasifikasi rahasia, internal use, dan juga publik. Tadi gunanya untuk klasifikasi adalah untuk melihat ya tingkatan dari kerahasiaan dan kelengkapan serta ketersediaan dari si dokumen tersebut. Nah, biasanya juga dari dokumen-dokumen tersebut nanti dari pihak yang terkait ini biasanya sudah ada cap-capnya sendiri juga ditandain. Tuh. Nah, kemudian kita perlu juga untuk mengandalkan dokumen tersebut. Karena apa? Ya tentunya karena kita sudah masuk ke ISO 27001, nah ini menjadi kewajiban untuk semua instansi mahasiswa untuk memperhatikan pada saat kita menyimpan informasi-informasi tersebut. Nah, terkait dengan risk and threat. Nah ya, risk ini apa sih? Risk ini adalah kemungkinan ancaman atau eksploitasi aset yang menyebabkan kerugian. Kemudian kalau threats ini apa sih? Threats adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada file ataupun sistem IT ataupun jaringan. Kemudian di sini juga ada vulnerability, di mana kelemahan dalam organisasi, sistem IT ataupun jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman. Nah, jadi misalnya gini nih, kalau misalnya risk and threat ini maksudnya gimana sih? Misalnya kalau misalnya terjadi ini gara-gara apa? Karena misalnya ada high user knowledge of IT system. Jadi misalnya hacker-hacker ya. Hacker-hacker yang memang memiliki high knowledge terkait dengan IT. Kemudian juga kita harus menghindari adanya tip atau sabotase. Kemudian juga bisa juga diakibatkan karena adanya virus attack. Nah, kemudian juga adanya sistem network failure atau lack of documentation atau lapse in physical security-nya kurang, kemudian adanya natural calamities atau fire atau adanya adanya bencana-bencana ya yang mungkin tidak terduga. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat terjadi, risk and threat ini bisa saja terjadi kapanpun ya, hacker ataupun lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak terjadi? Yang tentunya kita harus mengamankan aset-aset kita. Kalau di sini kita ibaratkan aset-aset kita tadi itu seperti misalnya rumah, mobil, ya. Terus kemudian threat-nya itu kita ibaratkan sebagai maling nih, artinya mau ngambil aset-aset kita. Nah, caranya gimana sih? Ya caranya ya tinggal kita lakukan lah. Misalnya kita mau menyewa guard atau satpam, kita jaga dengan baik. Kemudian juga pintu-pintunya harus kita kunci, sediakan kunci agar tidak mudah dimasuki oleh siapapun. Kemudian juga kita bisa juga tambahin juga alarm setiap sudut rumah kalau misalnya ada kejadian misalnya orang masuk tanpa mendobrak gitu. Kemudian juga kita bisa membuat pagar sehingga hal-hal yang tadi itu bisa tidak terjadi, bisa kita maintain lah agar tidak terjadi. Jadi ini merupakan kontrol yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita asumsikan untuk menjaga aset-aset tadi. Jadi perlu banget adanya user responsibility. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya kita ingin mengaplikasikan hal tersebut di pekerjaan kita? Tentunya seperti ini ya, ini kurang lebihnya ruangan kerja kita di mana ada laptop, kemudian juga ada laci ya, ada drawer kita, ada dokumen-dokumen kita di atas meja. Nah, ini merupakan aset-aset kita. Nah, bagaimana nih cara kita? Yang pertama, kita ini menyediakan CCTV di setiap ruangan, sehingga nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, ini semua udah aman, ada CCTV. Kemudian juga setiap komputer, laptop yang diberikan ini harus ada password-nya. Password-nya juga jangan ditempel di atas komputernya sehingga semua orang bisa mengakses. Jadi pastikan semua password-password yang ada ini jangan ditaruh di atas mejanya sehingga memang itu kerahasiaan pribadi kita. Kemudian juga di setiap ruangan ini kita ada face recognition-nya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak kenal nih, bukan tim internal kita, tidak bisa memasuki ruangan itu. Kan kayak misalnya ada, kalau dulu sih mungkin masih pakai sidik jari, kalau sekarang udah pakai face recognition. Iya. Oke, nah terus kemudian juga misalnya ada flash disk dan sebagainya seperti eksternal HDD seperti itu ya, jangan ditinggalkan di meja kalau misalnya kita lagi makan siang ataupun keluar. Nah ini pastikan hal-hal yang
karena penting, ini jangan kita letakkan di atas meja kita begitu saja. Kemudian juga dokumen-dokumen yang sifatnya ini sangat krusial, jangan ditinggalkan juga di atas meja seperti ini. Dan kemudian di sini juga kita sudah sediakan untuk alat pemadam kebakaran. Dan di sini juga ada drawer. Drawernya ini disiapkan untuk menyimpan barang-barang, dokumen milik Mbak Regina nantinya. Karena harus dikunci ya kuncinya. Kemudian kuncinya juga kalau misalnya bisa dibawa pulang, jangan digantungin begitu saja sehingga lebih aman. Oke, baik. Oke, ini untuk do's and don't-nya ya. Tadi sudah sempat saya jelasin juga terkait dengan yang ada di gambar. Nah, kemudian di sini ada password guideline. Jadi memang kalau misalnya di sini itu kan kita akan di-update terus-menerus nih laptop ataupun PC yang diberikan ini nantinya akan diperbaharui terus-menerus nih untuk passwordnya. Nah, kurang lebihnya pada saat kita ingin meng-create password baru, ini harus terdiri dari 8 kombinasi karakter. Ada misalnya tanda pagar atau ada hashtag-nya atau ada at-nya atau tanda-tanda lainnya. Kemudian juga gunakan kata sandi yang mudah diingat oleh kita dan ubah kata sandinya ini secara reguler. Nanti biasanya ada reminder-nya untuk mengubah kata sandinya. Gitu. Oke, kemudian ini juga untuk mengantisipasi adanya virus dan lain-lain sebagainya. Ini yang boleh dilakukan adalah kita menginstal dan memperbarui antivirus. Kemudian kita juga harus selalu melakukan scan flash disk, hard disk eksternal dan sumber yang tidak dikenal. Biasanya sih kalau di tempat kerja masing-masing ini sudah ada nih eksternal hard disk yang memang sudah install untuk digunakan, jadi nggak sembarangan eksternal yang bisa masuk ke dalam laptop kita. Jadi nanti boleh kalau misalnya menggunakan HDD, ini HDD yang memang sudah disetting untuk punyanya Mbak Regina. Dari IT ada biasanya seperti itu. Kemudian juga kita harus membuat cadangan data penting dan konfigurasi sistem yang teratur. Oke, don'ts-nya tentunya kita juga sudah sama-sama tahu ya, kalau mengunduh file yang tidak terpercaya sumbernya ini harus kita hindari. Membuka file makro yang dilampirkan email yang tidak dikenal ataupun menghindari berbagai disk kecuali persyaratan di sini. Oke, ini do and don'ts yang mungkin juga sudah common ya, kita semua juga sudah tahu. Oke, untuk internet usage ya, di sini ada beberapa do's and don't-nya juga. Yang pertama, menggunakan akses internet hanya untuk kebutuhan pekerjaan saja. Kemudian yang don't-nya ini kita tidak boleh mengakses internet melalui konektivitas dial-up. Kemudian menggunakan internet untuk melihat atau menyimpan atau mengirimkan materi cabul ya, itu nggak boleh ya, pornografi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga tidak boleh meretas sistem komputer lain ataupun mengunggah perangkat lunak komersil materi yang berhak kita. Nah, kemudian kalau Indonesia juga busnya menggunakan email untuk pekerjaan, mengikuti panduan penyimpanan email, kemudian jika menemukan email spam boleh langsung diinfokan kepada tim IT. Oke. Kemudian don'ts-nya ini jangan menggunakan ID kantor untuk tujuan langganan pribadi ya. Misalnya mau bikin Netflix terus nanti emailnya dimasukin ke kantor. Tentu ya, jangan sampai lupa gitu. Misalnya jokesnya dimasukin ke sini dan lain sebagainya. Kemudian juga mengirimkan email berantai dalam bentuk apapun, misalnya nge-blast itu harus harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu biasanya kalau mau mengirimkan email blaster. Kemudian juga membuka lampiran email yang dicurigai, ini harus dihati-hati juga kalau misalnya ada email yang mencurigakan, mending nggak usah dibuka dulu lampirannya. Kemudian juga mengirimkan atau meneruskan materi ilegal. Oke. Di sini untuk instalasi software dan kripto ini semuanya nggak perlu sih karena semuanya sudah diatur sama tim IT kita. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan hal ini, enkriptan dan sebagainya. Kemudian juga mobile and device teleworking ya, biasanya suka ada beberapa tim yang mendapatkan fasilitas mobile device. Nah, ini misalnya mobile device hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Pokoknya tentunya kita harus menggunakan semua yang diberikan aset dari kantor ini untuk keperluan pekerjaan dan dipergunakan sebaik mungkin. Jangan disalahgunakan. Oke,
insiden keamanan informasi. Di sini how to respond to a security incidents. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang terkait dengan security incidents ya, yang pertama kita lakukan adalah jangan panik, kemudian jangan langsung di shutdown komputernya, terus kemudian completely disconnect from every network. Jadi langsung misalnya terhubung dengan laptop atau terhubung dengan wifi gitu ya, itu wifi-nya langsung diputus aja. Kemudian stop touching the computer and take a deep breath, kemudian write down what happened so far, kemudian nanti bisa hubungi tim dari IT kita jika nanti terjadi insiden terkait dengan keamanan informasi. Oke. Kemudian ini don't leave your sensitive data lying around, seperti yang tadi ya, kita semua tidak ingin data-data kita yang penting dicuri ataupun dilihat oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ini ada sedikit, ini security is not complete without you. Jadi setiap orang ini harus jiwa ini semua memiliki peran untuk menjaga security. Kurang lebihnya kayak gitu terkait dengan ISO 27001. Nah, kira-kira ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan hal ini? Cukup sih, Bu. Cukup Untuk penjelasannya, iya. Kurang lebihnya sih itu adalah hal-hal yang mungkin aman ya. Kita bisa nalar lah terkait dengan hal tersebut. Iya, betul. Oke, kemudian di sini ada peraturan tambahan terkait dengan etika pekerja, ini mungkin lebih ke environment dan juga working life kita ya. Jadi di sini rahasia perusahaan, kata tertib kita terlebih dahulu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan data, statistik, grafik, laporan, arsip dan lain sebagainya, aset lah ya. Ini harus dimiliki oleh perusahaan, ini harus kita jaga dengan baik ya. Semuanya yang berhubungan dengan misalnya berhubungan dengan logo dan lain sebagainya itu harus kita jaga dengan baik. Nah, kemudian di sini ini kita waktu kerjanya adalah Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 17.00. Tuh, kemudian istirahatnya ada di jam 12 sampai dengan jam 1 atau 1 jam. Kemudian kalau misalnya nanti ada lembur ini dibuatnya setelah jam 19.00. Nah, untuk absensi atau kehadiran nanti bisa menggunakan face recognition ya, yang sudah tadi berarti sudah bisa juga ya? Iya, sudah. Tadi bisa, sudah ya? udah bisa. Oke, berarti sudah aman lah ya terkait dengan absensinya menggunakan face recognition untuk masuk kantor dan keluar kantor. Nah, kemudian nanti untuk hasil absensi juga dapat dilihat pada sistem ISS absensi. Ini untuk emailnya, jadi nanti setiap akhir bulan gitu ya, biasanya suka ada nih recapan terkait dengan absensi kita. Nanti misalnya telatnya berapa kali, mungkin ada alfanya berapa kali. Nah, ini bisa kita pantau juga di ISS 2. Gitu. Dan nanti setiap bulannya juga ada reportnya otomatis di email kita. Oke, baik. Terus kalau misalnya nanti Mbak Regina ini sakit, izin gitu ya, atau misalnya mau lembur, cuti, dan lain sebagainya, ini juga kan perlu diinput. Nah, penginputannya pun juga melalui si ISS ini. Oke. Jadi nanti perlu persetujuan dari atasan, nah inputnya melalui ISS. Oke. Itu yang inputnya dari kita sendiri atau? Iya, dari kita dulu. Oh, dari kita dulu. Setelah persetujuan dari ini ya, dari atasan ya? Iya, jadi nanti misalnya nih Mbak Regina mau izin sakit, misalnya karena izin sakit. Nanti Mbak Regina bisa input terkait dengan izin sakitnya, infokan juga kepada atasannya, nanti melalui ISS, atasannya juga akan meng-approve-kan. Gitu. Oke, baik. ISS-nya ini kurang lebih seperti ini ya, Mbak. Oke. Ini nanti didapatnya dari... Nanti ada info dari HC nih. Kalau misalnya Mbak Regina udah bisa udah bisa mengakses ini. Nanti akan diinfokan dari HC terkait dengan Pega, kita sebutnya dengan Pega. Dari Pega. Betul. Baik. Nanti akan diinfo oleh HC atau nanti boleh ditanyakan aja kira-kira udah ready apa belum terkait dengan Peganya. Oke, baik. Oke, nah ini tadi ya misalnya kita
kita ada pengajuan-pengajuan ya di sini. Nanti bisa di sini nih ada pengajuan, terus nanti ada kepegawaian. Nah, di kepegawaian ini ada banyak nih. Nanti misalnya buat cuti, buat izin dan lain sebagainya ada di sini di pengajuan ini. Oke, baik. Oke, nah kemudian di sini ada nomor telepon darurat nih, mungkin bisa langsung di screenshot aja untuk IT kalau misalnya tadi terjadi hal-hal yang seperti tadi. Terus kalau untuk resepsionis ini extensionnya Mbak Regina kan ya? 101, iya. Iya, betul. Terus kemudian kalau HC ini ada di 321 atau 323. Ini nomor-nomor Oke. telepon kita. Oke, Oke, ada kemudian Edin. Oke, kemudian di sini ada etika dalam bekerja. Ini tata cara berkomunikasi dalam telepon sih. Kita dalam bertelepon ini harus sopan, baik, dan melakukannya dengan benar. Biasanya nih kalau misalnya kita melakukan panggilan, gitu ya, yang pertama kita harus menyebutkan salam terlebih dahulu, terus kemudian kita sebutkan departemen kita apa, baru nama kita. Jadi misalnya, Ya. halo, selamat pagi, training spesialis dengan Mutia, ada yang bisa dibantu, gitu. Kemudian kalau misalnya kita yang melakukan panggilan, kita awali dengan nama, departemen, dan keperluannya apa. Misalnya saya Mutia dari trainer, ada perlu untuk ini. Jadi nama dan departemen ini perlu untuk disebutkan pada saat kita menerima dan juga melakukan panggilan telepon. Tuh. Oke, baik. Terus kemudian ini ada hal-hal yang mungkin juga sudah umum ya, menjaga kebersihan lingkungan kantor, suasana lingkungan kantor selalu aman dan nyaman. Kemudian kebersihan pribadi kita juga harus dijaga. Kemudian untuk wanita tidak diperkenankan untuk bertato ataupun ditindik ya. Kemudian juga tidak diperkenankan menggunakan sendal jepit di kantor, kecuali kalau misalnya kita mau ibadah sholat. Kemudian juga gunakan waktu ibadah untuk beribadah, tidak bermain games, dan menggunakan headset pada kedua telinga. Kalau misalnya saya pada saat meeting ya, kalau meeting ini kita wajib untuk menggunakan headset biar suaranya tidak mengganggu yang lain. Oke. Oke, kurang lebihnya seperti ini etika dalam bekerja. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup sih Bu untuk sementara. Oke, nah kemudian di sini saya mau infokan terlebih dahulu juga. Di sini kita nih ada CG Activity. Ada apa Bu? Mohon maaf. CG Activity. Jadi kalau CG Activity ini kurang lebihnya mungkin nanti Mbak Regina boleh tanya juga terkait dengan CG Activity. Jadi kurang lebihnya kita ini menginput dalam keseharian kita ini kita melakukan apa saja. Oh iya. Jadi di CG Activity ini juga kalau misalnya dalam keadaan work from home gitu ya. Kalau Mbak Regina berarti work from office terus kan ya? Berarti ya Iya, ada work from home. terus. Betul. Nah, nanti mungkin ditanyakan juga ya, aku juga belum tahu nih kalau misalnya di Mbak Regina ini mengisikan CG Activity atau tidak. Cuman kalau misalnya nanti ternyata memang diperlukan untuk mengisikan CG Activity, mungkin di sini aku sedikit share screen terlebih dahulu memperkenalkan CG Activity ya. Boleh. Oke, sebentar. Nah, CG Activity ini sih sebenarnya kalau misalnya nanti memang ada ketentuan WFH ya, WFH ini kita melakukan absensinya melalui CG Activity yang bisa diakses melalui handphone. Nah, selain kita absen pada saat waktu kita WFH, kita juga melakukan input terkait dengan kegiatan yang kita lakukan dalam hari-harinya, tiap hari ini continuous. Gitu. Nah, ini misalnya nih nanti saya ini udah ngisi nih kayak gini kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya mau ngisi, misalnya kita tambah plus, kemudian kita tuliskan saja activity-nya apa. Di sini ada divisinya nanti disesuaikan. Kalau saya kan divisinya CG Institute. Kemudian nanti ada kategori pekerjaannya, misalnya internal meeting, administratif, development, dan lain sebagainya. Jadi bisa disesuaikan. Subkategorinya juga sama, nanti tinggal diisikan sesuai dengan kegiatannya.
Kemudian bisa juga dibikin all day ya, misalnya emang dalam hari ini kita memang melakukan kegiatan tersebut all day dari jam 8 sampai jam 5. Ya tinggal klik aja all Satu day. kegiatan itu ya. Betul, boleh nih all day. Atau mungkin kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan nanti bisa di setting sendiri untuk waktunya. Oke, baik. Ibu mohon maaf, Gitu. ini untuk yang WFH aja atau selama WFH juga kita harus isi CJ activity ini, Bu? Ini selama WFO pun harus diisi. Oh, berarti Gitu. jadi kayak daily report Iya, gitu ya, Ibu betul, ya? daily report. Oh, oke. Gitu. Jadi ini Ini harus login gitu atau gimana, Bu? Mohon maaf. iya, login. Nanti loginnya sama kayak pada saat Mbak Yang tadi Regina. buka e-learning itu ya? Iya, betul sekali. Oh, oke. Gitu. Nanti boleh dicoba terkait dengan Nanti masuknya ke mana ya, Bu? Dari buka passwordnya. ini coba saya kirim di chatroom ya. Oh iya, boleh. Nanti aku coba kirim di chatroom, terus kemudian nanti udah tinggal description. Kalau ada description, udah tinggal di save nanti. Oke. Dan begitu seterusnya. Ini untuk pengisian dari si ChatGPT. Ini saya coba untuk kirimkan ya. Ini untuk linknya dari si ChatGPT. Oh, untuk linknya. Oke. Oke, Nah, ini oke. saya foto. Oke. Sebelum kita move ke next session, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Cukup sih, Bu. Ini nanti yang Ya. untuk yang link ini tuh pas kita buka langsung masukin ID, langsung muncul yang report tadi aja ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Sip. Itu Betul, kalau misalkan untuk resepsionis gitu, bikin daily report itu kalau misalkan ada info gitu, harus dicatat juga atau gimana, Bu? Atau misalkan kegiatan yang biasa kita aja? Yang biasanya Kayak dilakukan menerima aja paket sih. gitu-gitu ya? Yang biasa dilakukan aja sih kalau misalnya aku saranin sih langsung bikin all day gitu juga nggak apa-apa kok. Oh, oke. Kecuali kalau misalnya mungkin ada keperluan lain, misalnya meeting di luar ataupun apapun itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya mau Itu dibikin, tetap harus di ini juga ya, iya. di input gitu dari jam berapa sampai jam berapa. Mm-mm. Oke. Betul. Tapi nanti Kalau kalau break misalnya pun juga harus di ini. gimana? Kalau break pun juga harus Oh, di break ini nggak atau perlu. nggak usah? Oh, nggak perlu. Nggak usah. Berarti tetap include sama yang jam ini aja ya? Iya, betul. Oke. Oke. Ada lagi? Udah, cukup, Ibu. Cukup ya. Nah, selanjutnya ini akan dibantu oleh rekan saya nih, Dwi Anissa yang sudah setia menunggu nih. Ada terkait dengan professional grooming ya, Bu Nisa ya. Silakan nih, saya serahkan ke Bu Dwi Anissa. Oh ya. Bentar ya. Oke, slide-nya udah terlihat? Sudah, Ibu Muti. Oke, silakan Bu Nisa. Oke, Mbak Regina masih semangat ya, Mbak? Mbak Regina, hari ini saya akan membawakan tentang professional grooming. Nah, kalau dari grooming itu sendiri, apa sih pengertian grooming? Kalau misalkan Mbak Regina tahu? Tentang pakaian sih, cara pakai. Oke, cara pakai yang betul sekali. Grooming itu dari kata bahasa Inggris itu groom, yaitu perbaiki dirimu. Ya, tentang bagaimana cara kita tampil di depan umum. Tampilnya seperti apa? Tentunya tampil secara profesional dengan aturan-aturan tertentu. Karena grooming itu penting ya Mbak, jangan sampai kita salah mempresentasikan diri kita di depan orang. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada Chesley Islan nih Mbak. Kalau misalkan Mbak Regina lihat di sini, Chesley Islan tuh seperti apa? Cantik sih. Cantik ya. Selain cantik. Ya, selain cantik aja sih. rapi. Oh, baik. Ya, betul sekali Mbak Regina. Di sini Mbak Chelsea itu cantik ya, rapi dengan rambut yang ditata rapi, pakaian yang sopan dan bersih, dan make up yang minimalis. Ya. Nah, di sini ada etika cara berpakaian untuk office ya Mbak Regina ya. Iya. Oke, seperti di gambar berikut, untuk wanita bisa pakai blazer atau yang
kerudungan juga bisa pakai kerudung, tentunya senada dengan baju yang dipakai. Oke. Nah, grooming sendiri ini adalah serangkaian proses cara seorang berpenampilan dan membawa diri, berinteraksi, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan kesan profesional. Tentunya kalau misalnya kita sudah rapi, sudah prepare, rasa percaya dirinya, semakin, pede ya, Mbak, ya. Iya. Apalagi Mbak Regina ini kan kerja di pelayanan ya, Mbak. Jadi untuk, tampilan itu sangat penting. Gunanya apa? Untuk membangun rasa percaya diri Mbak Regina dan juga rasa percaya diri, orang yang akan ditemuinya, seperti itu. Mmm. Nah, penampilan Anda itu sebenarnya dapat dilihat dari apa sih? Oke, profesionalism. Penampilan yang baik akan menunjukkan profesionalitas Mbak, akan digambarkan dari cara berpakaian, tata rambut yang baik, Mhm. modernitas, ya tentunya harus, update sama fashion ya, Mbak, ya. Jangan sampai, salah kostum gitu, misalkan Iya. pakai-pakaian yang zaman dulu, zaman sekarang gitu, itu kan nggak relatable gitu. Jadi Iya. harus tetap modern dan menggambarkan kecerdasan karena berhubungan sama profesionalitas. Jadi orang, melihat penampilan kita itu trust dan percaya bahwa saya sedang berbicara dengan seorang yang profesional. Oke, kalau di sini, tujuan dari, grooming itu sendiri apa sih? Berinteraksi, membawakan diri. Yang selain, Mbaknya nanti udah berpakaian rapi, mungkin nanti seragam ya untuk resepsionis? Oh, iya, tapi Enggak? ada ininya sih di hari-hari tertentu. Oh, Cuman baik. untuk bajunya bebas. Oh, bebas, baik. Oke, baik. Di sini, selain nanti Mbak Regina, tentunya kan sudah bisa berpakaian yang rapi ya, Mbak, profesional, office look sesuai dengan ketentuan. Nah, nantinya selain, berpakaiannya rapi, apalagi sih yang menunjang untuk grooming kita itu baik? Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif seperti apa? Karena Mbak Regina kerja di bagian servis atau pelayanan, untuk berkomunikasi dimohonkan, menggunakan tata bahasa yang baik agar pesan yang disampaikan, sampai kepada, orang yang ingin dikomunikasikan. Berpenampilan profesional seperti yang tadi saya sebutkan, berperilaku dengan etika yang benar. Tentunya, harus sopan ya, Mbak, ya, baik kepada orang yang berkomunikasi maupun rekan-rekan sesama, pekerja. Nah, kalau misalkan dari sini sendiri, Senin dan Selasa ini formal look ya, Mbak. Nah, kalau misalkan Rabu seperti sekarang dan Jumat ini bisa smart casual. Mbaknya bisa pakai sneakers kalau misalkan mau. Kalau untuk hari Kamis bisa menggunakan batik. Kalau untuk perempuan, biasanya ini fleksibel sih, Mbak, mau bawahnya batik atau atasnya batik, tergantung, eee, fashion-nya Mbak gimana. Nah, di sini kita nanti memberikan ID card kepada Mbak Regina sebagai identitas dari karyawan, Simas Jiwa, nanti mohon digunakan, selama bekerja di lingkungan kantor. Oke, untuk, wanita formal look di sini, untuk celana atau rok, ini bisa dilihat di bawah ya, Pak, kalau misalkan, rok kalau bisa, jangan terlalu pendek, ya. Kalau atasan ini bisa menggunakan, kemeja atau blus, kalau menggunakan dress juga, mohon untuk, tidak terlalu pendek dan untuk belahan dadanya juga, jangan terlalu terlihat mungkin. Untuk blazer-nya sendiri ini, di sini sih blazer biasa sih, Mbak, bebas Mbaknya bisa milih apa aja, mungkin untuk motifnya, bisa dipilih, motif-motif yang sederhana dan wajib menggunakan, parfum ya, Mbak, ya, kan karena untuk kenyamanan sekitar sama kenyamanan Mbak juga. Oke. Kalau yang tadi saya bilang tadi untuk batik ya, bawahannya batik boleh atau atasannya batik boleh, yang penting sopan dan masih terlihat, baik untuk lingkungan kantor. Terus untuk, dress batiknya juga sama tadi peraturannya jangan terlalu pendek dan jangan terlalu memperlihatkan bagian dada. Oke, baik. Oke. Oke. Nah, di sini untuk sepatu Senin dan Selasa, ini mohon menggunakan heels yang tertutup ya, Mbak.
Dan Oh iya. motifnya mohon juga jangan terlalu yang berlebihan, yang sederhana aja, semakin sederhana Mm-mm. semakin cantik, make up-nya Oke. juga natural, mohon make up kalau misalkan nggak biasa make up, dibiasain dari sekarang. Iya. Rambutnya juga mohon ditata dengan rapi, kalau misalkan mau catok dulu boleh, dicatok dulu, di-curly maupun dilus, yang penting Mm. rapi. Kalaupun misalkan tidak nyaman boleh diikat selama masih terlihat rapi. Oke, baik. Ibu kalau misalkan untuk punya poni dikesampingin aja apa? Oh boleh kok, boleh, yang penting rapi saja. Yang penting rapi aja. Mhm. Ini tidak boleh Iya. bawahan atasan. Celana sobek ya, sama bahan atau atasan olahraga legging itu Mm. tidak boleh. Rabu kan casual sama Jumat ya Mbak ya, tapi jangan Iya. pakai legging sama jogging pants. Oke. Sendal juga nggak boleh, sepatu yang berlebihan, sepatu Vesta itu juga tidak diizinkan. Mm-mm. Untuk celana ngatung atau celana kulot yang pendek itu juga tidak diperbolehkan ya Mbak ya, celana seperempat. Oh Ya, iya. oke. Oke, baik Ibu. Rambutnya juga harus tertata dengan rapi, make up-nya juga natural, hindari make up bold, perhiasan berlebihan. Biasanya kalau wanita itu 5 titik ya Mbak, untuk di kuping, kuping itu 2, untuk kalung, cincin, dan gelang. Jadi misalkan bisa dipilih. Kalaupun misalkan mau dipakai semua, dipakainya yang kecil-kecil aja, jangan dipakai yang berlebihan. Kalau mau Oh, dipakai yang berlebihan, bisa dipakai di luar kantor. Seperti itu. oke, baik. Nah, untuk contoh berpakaiannya seperti gambar di depan ini, rambutnya tertata rapih, Mbak, boleh digerai, boleh pakai poni juga, make up-nya tidak berlebihan, menggunakan perhiasan secukupnya, blazernya formal, kulit dan bersih dan sehat. Jadi diharapkan karena kita kerja di ruangan ber-AC, Mbak, jadi kulit diusahain untuk selalu lembab, bisa disediain hand cream atau misalkan body lotion di mejanya. Jadi Oh, sekiranya sudah merasa kering kulitnya, bisa diusapkan. oke. Menggunakan celana dan rok kain. Untuk heels-nya ini bisa dipakai 1 sampai 5 cm, tergantung nyamannya Mbak seperti apa. Oke, baik. Kalau misalkan untuk yang rok yang kayak sekarang ini yang lilit kain gitu, itu masuknya boleh ke hari Senin atau Selasa nggak untuk outfitnya? Yang rok lilit bahan itu, Bu? Rok yang mana? Aduh, yang gimana ya? Yang kayak lilit gitu. Oh, yang Rok kayak yang kebahagia bahan gitu ya? diikat gitu. Iya, yang Oh, sekarang. itu kan kain ya Mbak, itu bisa masuk Senin, Selasa, Rabu kok. Oh, bisa Heeh. masuk ya? Oke. Iya, tapi kalau Sama, mhm, iya, tadi Ibu gimana? tapi kalau misalkan Mbaknya pakai jeans itu ya hari Rabu dan Jumat, seperti itu. Oke, hari Rabu dan Jumat. Tapi kalau itu bolehnya pakai sneakers saja ya? Berarti untuk flat shoes atau kayak gitu nggak boleh ya? Oh, boleh Mbak, Rabu dan Jumat itu boleh, Oh, Rabu dan Jumat casual, boleh flat shoes. boleh. Oke, baik. Oke. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan kenapa sih kita harus berpenampilan rapi, menarik, karena how you dress yourself is important, whatever you think or not. So, Mbaknya wajib berpenampilan profesional karena sebagai kerja yang di bidang pelayanan, Mbak, tentunya sikap rapi, profesional itu dituntut ya, Mbak ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Regina. Iya. Thank you, Mbak Dwi. Oke, pemaparan terkait dengan profesional ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, karena tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Dwi Arisa Iya. bahwa kalau misalnya kita berpenampilan yang baik pun itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita. Oke. Oke, nah sebelum kita masuk ke post-test, karena tadi sudah sempat saya infokan juga ya Mbak Regina ada post-testnya. Ada yang Iya. ingin ditanyakan dulu? Tadi untuk yang soal grooming, kalau misalkan untuk eyelash extension seperti itu boleh atau tidak, Ibu? Karena kan nanti kan saya ada acara gitu, cuman harus kayak eyelash gitu. Kira-kira boleh atau tidak, Ibu? Oh, kalau eyelash kita diperbolehkan sih Mbak, Oh, selagi itu diperbolehkan. selagi tidak berlebihan yang Oh, tebal iya, sekali kayak iya, gitu kan. enggak Yang sih, sampai Bu. kalau misalkan Mbak melek gitu, saya sampai terbang gitu, itu dihindari ya Mbak. Iya, baik. Makasih, Bu Nisa. Iya, Sama oke. Mbak Ada Regina. lagi? Iya, udah cukup, Ibu. Udah cukup ya. Oke, di sini saatnya kita proses. Sebentar ya, saya
share screen terlebih dahulu terkait dengan proses. Prosesnya ini masih di e-learning kita ya, Mbak Regina. Jadi Mbak Regina boleh Oke. coba buka lagi e-learning-nya. Oh iya, coba sebentar. Sekalian nih saya share screen juga e-learning. Oke. Oh iya. Oke, kita biasa. Jadi untuk prosesnya, Mbak Regina langsung ke e-course lagi. Oh iya. Kemudian ke e-course terus bisa pilih yang tes. Oke. Sudah, kemudian di sini ada banyak nih. Di scrolling sampai di halaman yang kedua di bawah itu ada dengan judulnya ini Neo Company Profile. Sudah ketemu? Belum Bu, sebentar Bu. Oke. Ini entah. Oke. Yang mana Bu tadi e-course, terus yang E-course, terus kemudian kita pilih yang tes. oh ya, yang tes. Tes, Sebentar. kemudian ya. Ini dimasukin ID. Oh ya. E-course yang tes. Ya, kalau sudah tes, Oh ini yang di paling ya, bawah sampai di, paling bawah. di halaman kedua dia. Oh halaman kedua. Mm-mm. Nanti di paling bawah di halaman kedua ada tulisan Neo Company Profile. Ketemu? Belum Bu, ini agak Lemot. lemot. Oke, nggak apa-apa. Sudah ketemu? Belum? Belum Masih bisa loading ya? di next Bu. Iya. Oh ya, kita tunggu kalau gitu. Ini diklik nomornya atau? Di klik nomor 2-nya ada kan? Atau mungkin di next-in juga bisa. Tanda Nggak panah bisa next-nya. keklik ya? Iya Bu. Nggak bisa ya? Nah, nomornya bisa nggak diklik nomor 2? Belum bisa juga Bu. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa menggunakan handphone juga sih. Kalau misalnya mau lebih cepat. Pakai handphone ya coba. Coba boleh pakai handphone. Oke. cginstitute.simasjiwa.co.id. cginstitute.simasjiwa.co.id ya? Ya, betul. Oke. Di HP saya juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah coba di refresh dulu deh Mbak yang di laptopnya.
Belum bisa juga, Ibu. Masih belum bisa ya? Iya, Loading dia terus gitu ya? nggak ada loadingnya malah, Bu. Jadi nggak bisa connect gitu. Coba di exit dulu, kita buka tab baru deh, Pak. Oke, exit, buka tab baru ya. Nggak bisa juga, Bu. Nggak bisa juga. Keterangannya gimana, Mbak Regina? Boleh di share screen nggak? Nggak ada keterangannya, Bu. Coba boleh di share screen nggak? Ada keterangannya gitu nggak, Mbak Regina? Atau boleh di share screen deh? Ya. Udah ke-share? Masih loading. Ya. Iya, ini nggak bisa keklik gitu. Oh, ini nih. Kalau nggak ini langsung ada nih. Neo Company Profile ini udah. Oh, yang ini. Iya, betul. Neo Company Profile Oh, langsung oke. aja di open. Bisa di open? Di open. Coba. Iya, bisa. Nah, oke. Oke. Ini nanti ada minimal skornya ya. Minimalnya di angka 80. Jadi Oke. boleh langsung saja dikerjakan Mbak Regina dari sekarang. Silahkan. Oke. Ini mau aku tetap share screen atau di stop share dulu aja, Ibu? Nggak usah, nggak apa. Di stop share aja. Di stop share aja. Ya, Oke. oke. Nanti aku tinggal lihat hasilnya. Selamat Oke. mengerjakan. Iya, masih Bu. Ini aku mute ya. Mbak Regina nanti kalau sudah selesai boleh di-info ya. Thank you. Iya, Ibu.
Halo, Ibu. Ya, Mbak Regina udah? Iya, ini udah sampai nomor 30, apa masih ada next-nya lagi? Langsung aja di-submit. Langsung submit aja ya? Mm-mm. Oke, yes. Berapa ya? Beberapa Udah? ada, saya lupa. Oke, udah berhasil di-submitnya? Ini nih, 87 Oke, poin. coba ya. Bentar, aku coba cek dulu apakah di sini sudah masuk. Sudah di-submit ya berarti ya, udah keluar ya? Iya, udah. Oke, sebentar. Saya mau make sure dulu kalau itu sudah masuk. Mm. Oke. Udah masuk di saya, skornya 86 ya, berarti udah tes untuk tes tesnya. Terima kasih Mbak Iya. Regina. Kemudian yang terakhir di sini kita ada MC online terkait dengan kegiatan kita yang menandakan bahwa Mbak Regina sudah mengikuti kegiatan New Employee onboarding-nya. Sini Oke. saya Tes apa, Ibu, Mama? absensi Oh, aja. absensi. Oh, iya. Absensi untuk kegiatan New Employee onboarding. Di sini saya Oke. sudah kirimkan linknya. Oh, Boleh iya. coba diakses terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil? Sebentar, Ibu. Ini. Sebentar ya, Bu. Ya, oke. Oke, ini udah masuk, Bu. Udah masuk. Nah, kemudian di situ kan ada nama, ada nomor handphone, jabatannya, terus Oke. kemudian kode agen atau nick-nya, alamat emailnya. Nanti bisa diisikan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kegiatan training kalau di scroll. Nah, Oke. kegiatan trainingnya ini dipilih yang hari ini ya, tanggal 12 bulan Januari 2022. Nama kegiatannya adalah New Employee Onboarding. Onboarding. Ya, Oke. dengan Mutiara Udah Afianti. Nanti Oh, dipilih iya. yang itu, kemudian nanti tinggal tuliskan untuk kritik dan sarannya terkait dengan Oke. vaksinasinya, tinggal sudah apa belum, baru nanti disubmit. Oke, baik, Bu. Oke, boleh langsung dicoba aja Iya. untuk absensinya. Oke, resepsionis, kode agennya berapa? 922. 922 0101 alamat email. Kom. Oke. Untuk yang Januari New Employee Boarding ya, Bu. Ya, 12 betul. Januari. Oke. Nah, terkait Mutiara. dengan vaksinasinya, kalau misalnya di PC-nya itu udah ada kartunya Mbak Regina belum ya, kartu vaksin? Belum nyimpen ya di situ ya? Kartu vaksin. Di, Sudah ada sih. Maksudnya vaksin sayanya. di laptopnya, karena nanti ada Belum ada belum di ada. Kalau laptopnya. gitu dipilih tidak aja, soalnya kalau dipilih ya kan harus Oh, di-upload. harus ada datanya ya. Kalau nggak ada Oke. apa-apa ditidakkan saja. Oke, berarti ini tulis belum aja ya, Bu ya. Betul. Sip. Langsung di-submit. Ya, betul. Sudah berhasil? Belum, Bu. Sebentar.
Sebentar ya Bu, Ya, agak ini. it's okay. Tadi nggak masuk ya Bu yang ke submit ya? Udah berhasil belum tadi? Coba saya cek dulu ya. Kalau Tadi misalnya saya tadi, refresh terus disuruh ulang sih Bu. sebentar ya, coba saya cek. Belum masuk. Oh, belum Bu. Oke, saya ulang. Udah masuk belum Bu? Oke, sebentar ya, saya cek. Iya. Oke, sudah masuk ya Mbak Regina. Thank you untuk partisipasinya, kegiatan New Employee Onboarding-nya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga betah ya Mbak Regina, semoga lancar-lancar nanti di Simas 2. Semoga nanti juga kalau misalnya, nanti kita bisa ketemu nih kalau misalnya aku lagi di Lombok. Pokoknya selamat bergabung deh di Simas 2. Selamat menjadi keluarga besar Simas 2 ya. Ya, makasih Bu. Oke, thank Bisa. you. See you. Bu Muti. Maaf. Oke, Oke, makasih. Saya makasih. izin See live ya you. Bu. Ya. Ya.